Sebuah pendidikan pasti memiliki sebuah kurikulum. Kalimat ini berarti bahwa dalam setiap sistem atau proses pendidikan pasti ada kurikulum yang menjadi acuan atau pedoman. Kurikulum adalah rencana atau struktur yang dirancang untuk mengatur proses pembelajaran termasuk tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam pendidikan. Nah, pendidikan sendiri merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Sedangkan kurikulum adalah kerangka atau rencana yang mengatur apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana mengevaluasi hasil pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, di kalimat ini menegaskan bahwa kurikulum adalah komponen penting dan tak terpisahkan dari pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pendidikan mungkin tidak akan terarah atau tidak efektif. Lalu, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah sebuah pendekatan kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum ini dirancang memberikan fleksibilitas dan kemandirian kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan siswa. Guru memiliki kebebasan dalam konteks pendidikan, terutama pada kurikulum merdeka, bahwa guru diberikan ruang dan kemandirian untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan lingkungan sekitar. Dan implikasinya ada kebebasan dalam mengembangkan materi, kebebasan dalam menggunakan metode pembelajaran, kebebasan dalam penilaian, kebebasan dalam mengelola waktu, dan kebebasan dalam berinovasi. Meningkatkan kreativitas dalam kurikulum merdeka adalah salah satu tujuan utama dalam pendekatan pembelajaran. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan ruang dan kebebasan bagi siswa dalam mengeksplorasi ide-ide baru, berpikir out of the box, dan mengembangkan solusi inovatif. Nah, dalam contoh praktisnya, yaitu proyek seni budaya, siswa membuat karya seni seperti lukisan, patung, atau pertunjukan drama yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Nah, dalam inovasi teknologinya, siswa merancang aplikasi atau hal sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, pendekatan kurikulum inilah membuat kreativitas siswa tidak hanya dihargai, tapi juga dikembangkan secara sistematis melalui berbagai metode dan kegiatan pembelajaran. Kurikulum merdeka dalam pembelajaran digital adalah pendekatan dalam kurikulum merdeka yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran, merupakan bagian dari upaya modernisasi pendidikan di Indonesia agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman, terutama di era digital yang semakin maju. Lalu, dalam kurikulum mereka sendiri mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses belajar mengajar. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan relevan bagi dunia digital saat ini. Pembelajaran mandiri dalam kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kemandirian siswa dalam mengelola proses belajarnya sendiri. Siswa diberi tanggung jawab dan kebebasan untuk menentukan cara, kecepatan, dan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan minat dan gaya belajar mereka. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memotivasi, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Seperti apa sih pembelajaran mandiri dalam kurikulum merdeka itu? Yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran, fleksibilitas waktu dan tempat, penggunaan sumber belajar beragam, penekanan pada keterampilan metakognitif, peran guru sebagai fasilitator proyek atau tugas berbasis minat. Dengan pembelajaran mandiri, kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan generasi yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Lalu, siap menghadapi tantangan zaman. Nah, tujuan utama dari kurikulum merdeka yang konsep ini mencerminkan upaya dalam mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi, bersaing, dan berkontribusi secara positif di era yang penuh dengan perubahan, terutama di abad ke-21. Kurikulum merdeka dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang dan masa depan. Nah, apa sih yang dimaksud dalam siap menghadapi tantangan zaman? Yaitu dalam membentuk karakter yang kuat, diajarkan nilai-nilai seperti
seperti kemandirian, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi melalui profil pelajar Pancasila. Lalu menguasai teknologi digital, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan mengatasi masalah global, yaitu siswa diajak untuk memahami dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan kesehatan.